Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Ibu. Wah, alhamdulillah. Tapi kok adik-adik ini kelihatannya loyo ya? Kurang semangat ya hari ini? Oh iya, gimana nih sekolahnya masih online kan ya? Karena ada rencana jika bulan Januari ini sudah mulai offline nih. Gimana? Siap gak adik-adik semuanya? Oke deh. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke deh, biar semangat nih. Jika Ibu bertanya, gimana kabarnya hari ini? Nah, adik-adik bisa menjawab dengan Alhamdulillah, sehat selalu, Januari offline. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Halo adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat selalu. Januari offline. Offline. Alhamdulillah jika begitu. Oke, Ibu, sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mengikuti kegiatan bersama Ibu ya. Nah, untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa ya. Adakah adik-adik di sini bersedia untuk membantu Ibu memimpin doa pada kegiatan sore hari ini? Yuk, boleh langsung aja ya. Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan, Mbak. Bisa dimulai untuk memimpin doa. Baik teman-teman semuanya, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak sudah membantu Ibu untuk memimpin doa pada kegiatan hari ini. Apakah adik-adik di sini itu sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Wah, ternyata belum ya. Oke deh, karena tak kenal maka tak sayang nih. Gimana jika kita berkenalan terlebih dahulu yuk? Jadi nanti kita akan berkenalan dengan permainan nih adik-adik semuanya. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu anggota kelompok, kemudian anggota kelompok itu bisa sebutkan nama, kelas, dan juga hobinya. Tapi hobinya ini jangan disebutkan ya, tapi dipraktekkan biar teman-teman yang lain bisa menebak. Gimana? Bisa ya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama Ibu Alicia Zalfa Fauzi. Hobi Ibu Membaca. Wah, siapa nih tadi yang nebak nih? Betul banget ya. Oke, baik. Sekarang mulai dari adik-adik ya, Ibu pilih Putri nih. Oke, halo teman-teman, halo Ibu. Nama saya Putri Mutiasari, hobi menulis, Ibu. Ya, betul. Nah, oke, lanjut. Siapa nih? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fahmera Salma, biasa dipanggil Salma. Hobi saya Wah, Berenang. berenang nih. ya betul. Berenang. Oke, lanjut. Siapa yuk? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurisan. Hobi mancing, Bu. Mancing. iya, Bu. Oke, mancing ya. Oke, selanjutnya siapa? Saya. Oke, baik. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yulika Pramestiningrum. Hobi saya
Menggambar. Nunjuk lumba-lumba. Nah, itu. Menunjuk lumba-lumba. Enggak, tadi yang pertama udah jawab benar. Oh, menggambar. Oke, baik. Selanjutnya? Saya, Bu. Baik, silahkan. Nama saya Meira Pradipta Putri. Hobi saya Tinju. Lari. lari. Taekwondo nih. Jadi hobinya yang bener apa, Kak Meira? Benar, Bu. Apa? Taekwondo. Taekwondo, oke. Lalu, ada yang belum? Saya belum, Bu. Oke, siapa nih? Boleh langsung ya. Nama saya Dida Geuli Sedia Puspa, Bu. Hobi saya Pukul orang. Bu. Oh, tidak. Lalu? Badminton, Bu. Oh, badminton. Wah, Kak Dinda nih suka badminton ya? Benar, Oke, baik. Ada yang belum memperkenalkan diri? Sudah semua ya? Oke deh. Di sini apakah ada yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok adik-adik semuanya? Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Belum tahu. Belum, Bu. Belum tahu. Oh, alah, jadi adik-adik ini belum pernah ya mengikuti layanan bimbingan kelompok. Oke deh, baik. Ibu jelaskan secara singkat ya. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah agar adik-adik dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan juga informasi melalui kegiatan bimbingan kelompok ini. Seperti itu adik-adik semuanya. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Bu. Dimengerti, Bu. Oke, baik. Kita akan melakukan bimbingan kelompok ini dengan topik tugas nih adik-adik. Ibu sudah mempersiapkan suatu topik untuk kita diskusikan pada kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Nah, yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini adalah topik Stop Body Shaming dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan juga pemecahan masalah. Apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, lalu adik-adik di sini tahu nggak sih mengapa ibu itu mengambil topik stop body shaming pada kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini? Saya, Ibu, ingin mencoba menjawab. Oke, baik. Silakan Putri. Menurut saya itu karena body shaming itu sangat marak ya, Bu. Bahkan bisa dilakukan ini, Bu, kayak basa-basi gitu sebelum mulai percakapan kayak, kamu gendutan ya sekarang, padahal belum pernah ketemu, jarang ketemu gitu, Bu. Wah, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Putri ini, bahwa saat ini seringkali loh body shaming itu digunakan sebagai basa-basi dalam membuka suatu percakapan. Nah, jadi di dalam layanan bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asasnya nih adik-adik semuanya, meliputi asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan juga kejujuran. Jadi nanti Ibu harapkan adik-adik ini dapat aktif berdiskusi dan juga menyampaikan pendapatnya secara terbuka ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan ya adik-adik semuanya bahwa dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini dilaksanakan secara daring. Nah, karena dilaksanakan secara daring ini, mohon teman-teman ini mematikan mic terlebih dahulu ya, jika ada teman yang sedang berpendapat, agar suaranya itu dapat terdengar dengan jelas. Jadi, adik-adik juga ketika berpendapat harus menggunakan bahasa yang sopan untuk saling menghargai antara satu sama lain ya. Jika ada teman-teman yang terkendala jaringan, dapat memberitahukan di room chat ya adik-adik. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, paham, Ibu. Bisa. Oke, selanjutnya Ibu ingin melakukan kesepakatan waktu layanan ya adik-adik.
adik-adik di sini berkenan melakukan kegiatan ini selama beberapa menit? 30 menit saja, Bu. Oke, lalu 45 menit saja. 45 menit. Oke deh, baik. Kita sepakati ya bahwa kegiatan bimbingan kelompok kita pada sore hari ini kita laksanakan selama 45 menit ya. Apakah adik-adik semuanya setuju? Setuju, Ibu. Oke, sebelum masuk ke materi nih, gimana kalau kita bermain dulu? Soalnya kok kelihatannya adik-adik ini pada tegang semua ya. Kita main dulu ya buat mencairkan suasana ini. Kira-kira kita mau main apa nih? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke, kita mau main tebak gambar ya. Nah, pada ronde pertama nih, kita mau main tebak hewan absurd nih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar potongan. Maaf, Bu, di saya belum geser. Burung emprit, Bu. Sudah muncul. Sudah, Bu. Oke, menurut adik-adik, hewan apa sih ini? Burung emprit. Lovebird. Burung emprit. Oke deh, Bu. kita lihat jawabannya ya. Ini tuh hewan apa sih? Kayak burungnya bapakku itu, Bu. Kayak gini burungnya bapakmu. Ganas ya. Ya, ganas. Nah, kalau ini nih adik-adik, kalau ini tuh hewan apa ya? Bunglon, Bu. Bunglon? Buaya. Buaya? Ya sih, kayak buaya ya. Tapi kita coba lihat nih, apakah benar ini buaya, apa bukan nih? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Salah dong, bukan buaya, bukan bunglon. Terenggiling ini adik-adik. Lanjut ya. Nah, di ronde kedua, kita mau tebak nama artis. Nanti Ibu kasih clue-nya deh. Ini tuh artis siapa ya? Yuk, lanjut. Nah, di tebakan nama artis yang pertama, menurut adik-adik, siapa sih artis yang muda terus? Nah, clue-nya dia itu merupakan seorang aktris, pemain film, dan juga cewek nih, bukan cowok ya. Siapa artis yang muda terus? Yonglek, Bu. Yonglek? Iya, Yonglek. Oke, selain Yonglek? Raisa, Bu. Raisa. Raisa? Selain Raisa nih, siapa? Ada Raisa, ada Yonglek. Bener gak ya kira-kira jawabannya? Oke deh, kita lihat bareng-bareng ya. Ternyata salah nih, bukan Raisa, bukan Yonglek, tapi Mika tambah Yong. Karena Mika tambah Yong, tambah muda terus nih. Oke, lanjut ya. Nah, di ronde ketiga kita mau main tebak susunan gambar. Di sini ada gambar macam-macam profesi nih, macam-macam profesi, ada arsitek, dokter, koki, bahkan pramugari, dan juga polisi. Nah, di mana dari gambar ini kita tambah tak, jadi nama artis siapa ya? Pradipta, Bu. Pradipta? Lainnya. Yuk. Yang paling kiri kayak Just No Limit, Bu. Just No Limit? Siapa itu Just No Limit? Oke deh. Iya. Lainnya, selain Just No Limit. Siapa? Tukul, Bu, tukul. Tukul. Oke deh, kita lihat ya. Di mana ini ada Just No Limit, Tukul. Siapa nih kira-kira? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Salah semua nih. Dimana tadi tuh merupakan gambar cita-cita profesi. Jika ditambah tak, jadi cita-cita nih ya adik-adik. Oke deh, kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Di sini ada gambar
Dua orang anak laki-laki ditambah nol sama ditambah planet nih. Kira-kira jadi nama artis siapa ya? Ayo coba tebak, siapa nih? Bruno Mars, Bu. Bruno Mars. Lalu yang lain nih, yang lain. Nggak ada, pas. Oke deh, kita lihat ya. Siapa sih nama artis ini? Kita lihat bareng-bareng, yuk. Wah, bener sekali. Tadi siapa ya yang jawab? Dinda, dapat 100 nih. Hadiah, Bu. Nanti ya, Ibu kirim lewat WA hadiahnya. Oke, selesai permainannya. Oke, baik. Gimana nih adik-adik? Sudah lebih santai kah? Emang absurd ya tebakannya, tapi nggak apa-apa nih. Biar lebih sedikit santai aja kita. Oke, nah sepertinya tadi di awal Ibu sudah menjelaskan jika kita akan menggunakan metode diskusi kelompok dan juga pemecahan masalah kasus ya adik-adik. Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai metode tersebut. Jika dengan menggunakan metode diskusi kelompok, adik-adik dapat saling bertukar pendapat, gagasan, bahkan pengalaman loh di sini. Sedangkan untuk teknik pemecahan masalah merupakan metode dengan menggunakan suatu permasalahan untuk kita kaji pemecahan masalahnya. Bagaimana? Seperti itu adik-adik. Oke, apakah sudah dipahami, Dek? Setelah kita membuat kesepakatan waktu, mengetahui metode, teknik, dan juga topik yang akan kita bahas, adakah yang masih belum jelas? Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Tidak, Nggak ada. Belum ada, Ibu. Bener nih, nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baik. Jika seperti itu, Ibu akan ganti bertanya nih. Ayo loh, nanya apa ya? Tenang, Ibu nggak nanya-nanya tentang pelajaran kok. Ibu akan bertanya, apakah adik-adik ini sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok di sore hari ini? Sudah siap, Bu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Siap. Oke nih, ternyata semuanya sudah siap ya. Kita lanjut. Nah, karena body shaming itu kan marak ya. Apakah di antara adik-adik ini pernah mengalami body shaming? Siapa nih? Pernah, Yang Bu. pernah? Sore. Bu. Nah, Oke, boleh. Siapa nih? Satu-satu dulu ya. Boleh diceritakan body shaming-nya tuh yang seperti Saya, apa? Bu. Oke, boleh. Silahkan, Rival. Adik saya botak gitu, Bu. Saya sakit hati tau, Bu. Saya dikatain Botak. botak. Oke deh. Lalu yang lain, ada lagi yang pernah ngalamin body shaming? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan, Pamera. Ya, Bu, saya pernah dikatain kurus, Bu. Pernah dikatain kurang gizi gara-gara badan saya. Wah, ternyata banyak juga ya yang pernah jadi korban body shaming. Oke nih, karena adik-adik ini ada gitu yang pernah mengalami body shaming. Di sini Ibu ada film pendek nih terkait kasus body shaming. Kita saksikan bersama-sama ya. Setelah itu kita bisa diskusikan penyelesaian masalah dari film tersebut. Aku 17 tahun. Diza mudah meluapkan apa saja yang ada dalam pikiran. Tidak peduli bahwa yang dipikirkan adalah hal negatif untuk berkomentar kepada seseorang. Berfoto memanglah hobiku sedari dulu, dan aku pun sering mengunggahnya. Namun, tidak semuanya suka dengan postinganku. Mereka berkomentar yang sangat... Sedih sekali melihatnya. Komentar.
Aku marah sekali pada semuanya. Aku ingin menghindar dari semua orang. Lagi untuk hidup. Maafkan anakmu, Ibu. Aku penuh dengan kekurangan. Sangat berbeda dengan yang lain. Tubuhku sangat kecil, seperti tidak makan seminggu kata orang-orang bilang padaku. Aku kurang sekali di mata orang. Mungkin ini jalan yang salah, namun tidak ada lagi yang bisa aku pilih. Aku lelah sekali dengan semua ejekan mereka akan kekuranganku. Aku ingin pergi. Oke. Udah selesai ya kita nonton filmnya terkait dengan body shaming. Nah, tadi ada seorang remaja perempuan berusia 17 tahun nih yang mengalami body shaming dari teman-temannya. Nah, baik adik-adik, setelah melihat film pendek tersebut nih, menurut adik-adik, apa sih body shaming itu? Yuk, siapa nih yang mau coba jawab? Saya, Ibu. Menurut saya, Boleh. shaming itu merupakan tindakan berkomentar atau berpendapat gitu mengenai penampilan maupun bentuk fisik orang, Bu. Tapi lebih mengarah pada mengejek, mengkritik, tapi bersifatnya negatif, seperti itu. Oke, betul sekali ya Putri. Lalu ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, boleh Dinda. Menurut saya, body shaming itu merupakan tindakan mengomentari bentuk tubuh, penampilan seseorang yang nantinya dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, Bu. Dan bisa juga body shaming itu tiba-tiba diucapkan seseorang tanpa sadar, Bu. Betul ya, apa yang jadi pendapat adik-adik ini tidak ada yang salah, bahwa body shaming itu merupakan tindakan mengomentari bentuk fisik, penampilan seseorang, baik secara langsung maupun melalui media sosial ya, di mana komentar itu mengandung konotasi yang negatif. Hal tersebut bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, seperti untuk membuka dalam suatu pembicaraan. Seperti itu. Lalu, dalam video tersebut nih, bentuk body shaming yang ada diterima oleh remaja perempuan berusia 17 tahun itu yang bagaimana? Saya, Ibu, izin menjawab lagi. Oke, Itu, baik Ibu, Putri. tadi dalam remaja perempuan itu, Lisa, dalam video tersebut kan suka sekali berfoto ya, Bu, dan mengupload ke sosial media, ke Instagram miliknya. Tapi tuh ada anak laki-laki gitu, Bu, yang ngejek dia kurus, kurang gizi, seperti itu. Oke, betul sekali ya Putri. Lalu ada lagi? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Tadi itu si ceweknya itu diejek sangat kurus dan juga pendek, Bu. Ya, betul sekali ya, bahwa Lisa ketika mengupload fotonya ke media sosial itu, ia mendapatkan komentar-komentar negatif dari temannya, seperti kurang gizi, terlalu kurus, dan juga pendek. Nah, adik-adik, setelah melihat film tersebut, dampaknya body shaming itu gimana bagi korbannya? Yuk, coba siapa yang berani berpendapat, yuk, silahkan. Saya, Ibu. Ya, boleh Salma. Ya, Ibu, saya izin berpendapat. Jika menurut saya ya, Bu, dilihat dari video tersebut bahwa body shaming berdampak bagi cewek tersebut, Ibu. Seperti ia itu terlihat sedih. Terus habis itu, Bu, dia itu tidak bisa menerima ejekan dari orang-orang. Sehingga ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri, Bu. Jadi sangat berdampak sekali bagi si wanita tersebut, Ibu.
Iya, betul sekali ya Salma bahwa tokoh yang ada di dalam video tersebut itu merasakan berbagai dampak dari body shaming yang ia terima, di mana ia terlihat sedih hingga kemudian stres, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Namun juga terdapat dampak lain nih adik-adik, di mana body shaming itu juga berdampak secara umum di korban. Adakah yang tahu body shaming itu berdampak apa saja bagi korbannya? Saya tahu, Bu. Boleh, silahkan. Nah, body shaming itu dampaknya buat korban itu bisa menjadi tidak percaya diri untuk korbannya, Bu. Lalu, karena ejekan-ejekan tersebut juga, korban itu kan tadi diejek kurus atau apa gitu. Nanti mereka, kalau diejek gendut, berarti mereka untuk berusaha diet secara keras tanpa dengan cara yang salah juga bisa, Bu, dietnya. Nanti juga jadi sakit malahan. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Dinda. Betul sekali bahwa body shaming itu dapat membuat korban merasa tidak percaya diri ya, bahkan insecure loh terhadap penampilannya sendiri. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, biasanya ia berusaha nih untuk menjadi ideal, seperti standar kecantikan di masyarakat. Dengan melakukan diet ekstra maupun yang kurus itu bahkan makan terlalu berlebihan ya. Nah, seperti yang ada di film tersebut nih adik-adik, bahwa body shaming itu dapat menyebabkan seorang Lisa itu stres, depresi, hingga menyebabkan dia itu memilih untuk bunuh diri dengan cara gantung diri seperti dalam video tadi ya. Nah, untuk menghindari memilih bunuh diri ini, jika adik-adik ini posisinya sebagai teman Lisa ataupun orang terdekat Lisa, gimana cara atau strategi yang adik-adik gunakan untuk mengatasi body shaming itu? Yuk, silahkan yang mau berpendapat, boleh langsung ya. Saya, Bu, Oke, boleh. Silahkan, Meira. menurut saya abaikan perkataan orang lain. Nggak usah dipikirin gitu loh, Bu. Jadi kita berpikir positif aja, biar nggak terpengaruh. Oke, baik. Ada lagi? Saya, Ibu. Oke, boleh Arum, silahkan. Bisa dengan menutupi kekurangan dan menunjukkan kelebihan. Maksudnya karena manusia memiliki kekurangan, namun kita bisa menyiasati kekurangan tersebut dengan menonjolkan kelebihan yang ada dalam diri kita, Ibu. Oke, betul sekali ya. Lalu ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Boleh, silahkan Rival. Dengan mengatakan I love myself. Kenapa kalau boleh tahu? Bu, kita harus belajar mencintai diri sendiri, Bu. Udah, gitu aja. Oke. Yang lain yuk, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Ibu, saya Oke, boleh, silahkan. belajar memaafkan orang lain gitu, Bu. Biar apa ya? Biar mungkin kita lebih ikhlas gitu ya, Bu. Walaupun mungkin perkataan yang mereka menyakitkan. Biar kalau ikhlas kan pasti nggak ada dendam seperti itu, Ibu. Oke, wah baik sekali ya. Adik-adik ini sudah dapat berdiskusi dengan aktif, saling menanggapi antara satu sama lain. Lalu siapa nih di antara adik-adik ini yang berani menyimpulkan terkait dengan materi apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini? Saya mau mencoba menyimpulkan, Ibu. Oke, silahkan Salma. Ya, baik Ibu. Saya izin menyimpulkan terkait dengan materi ya, Bu, bahwa body shaming itu merupakan tindakan mengomentari, mengejek bentuk tubuh atau fisik orang lain, di mana body shaming ini akan membawa berbagai dampak negatif kepada korbannya, Ibu, seperti stres, depresi, kurang percaya diri, terus selalu minder, seperti itu, Bu. Jadi kalau misalkan dia mau bergaul sama orang lain, dia udah minder duluan gitu, Bu. Maka alangkah lebih baiknya kita ketika akan berbicara harus memperhatikan lagi apa yang akan kita ucapkan, Bu. Apakah itu akan menyakiti orang lain ataukah tidak, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Efrida. Betul sekali bahwa jika kita itu ngomong, alangkah lebih baiknya kita memperhatikan lagi apa yang akan kita ucapkan. Apakah itu akan menyakiti atau hati orang lain ataukah tidak ya. Oke, baik.
adik-adik dari film serta apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini, apa sih amanat yang bisa adik-adik ambil? Saya izin menjawab, Ibu. Oke, siapa nih? Yulika? Boleh, silahkan. Setelah melihat film, berdiskusi secara aktif satu sama lain, saya dapat mengambil inti atau amanat bahwa kita harus berhenti untuk mengomentari bentuk tubuh orang lain, karena sangat berbahaya bagi kesehatan mental korbannya. Iya, betul sekali ya jawaban dari Yulika bahwa body shaming ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental korbannya. Lalu selain Yulika, siapa lagi yang mau coba jawab nih? Coba berpendapat, apa sih amanat yang kita dapat dari sore hari ini? Saya Ibu. Ya, boleh Saya. Putri. Kalau saya itu mengambil pesan bahwa ketika kita menjadi korban body shaming itu kita dapat berusaha memaafkan begitu loh Bu, dan juga membalas perbuatan mereka itu dengan prestasi. Kayak sebesar apapun masalahnya pastikan ada jalan keluarnya, jadi tidak perlu putus asa hingga memutuskan bunuh diri Bu. Iya, betul sekali ya. Terima kasih atas tambahan jawabannya ya Putri. Seperti apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa body shaming itu dapat membawa berbagai dampak bagi korbannya. Karena kita itu nggak pernah tahu gimana kondisi kesehatan mental seseorang. Ketika kita itu menganggap omongan kita itu hanya sebagai candaan biasa atau basa-basi gitu, namun hal tersebut itu juga bisa dianggap berbeda gitu bagi korbannya. Jadi alangkah lebih baik ketika kita mau coba membuka pembicaraan, ketika lama nih nggak ketemu dengan orang lain, kita bisa buka pembicaraan itu dengan basa-basi, bertanya gimana sih kabarnya, lalu keadaannya kamu itu sekarang bagaimana, sedang punya kesibukan seperti apa, seperti itu ya. Selain itu, jika kita itu pernah menjadi korban body shaming, kita bisa balasnya nggak harus dendam, kita bisa balas perkataan body shaming yang dilakukan oleh orang tersebut itu menggunakan prestasi. Kita bisa belajar memaafkan orang lain. Seperti itu ya adik-adik semua. Baik, Bu. Oke, nah kita sudah memasuki penghujung waktu layanan nih adik-adik. Ibu ingin bertanya, bagaimana sih kesannya mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok di sore hari ini? Saya mau mengutarakan, Bu. Oke, boleh, silahkan. Bagi saya sangat bermanfaat karena jadi saya juga bisa tahu bahwa ternyata itu basa-basi yang menyangkut fisik atau penampilan seseorang itu bisa dimaknai sebagai body shaming. Nah, ternyata itu juga berbahaya bagi masing-masing individu. Gitu, Bu. Wah, oke deh, alhamdulillah jika seperti itu ya, Dinda. Jadi kita bisa lebih aware ya gitu. Lalu siapa lagi nih yang mau menyampaikan kesannya? Saya Ibu. Boleh. Menurut saya pribadi kegiatannya seru banget sih Bu. Ada permainan juga, jadi lebih rileks gitu. Terus di sini juga lebih dapat memahami dampaknya body shaming bagi korban itu seperti apa. Oke, wah terima kasih ya Putri dan juga Dinda yang sudah berani untuk menyampaikan kesannya. Baik nih adik-adik, apakah adik-adik sudah dapat memahami materi terkait dengan body shaming? Adakah yang belum paham? Sudah paham, Ibu. Paham, Ibu. Oh, alhamdulillah jika adik-adik sudah dapat memahaminya. Namun jika adik-adik masih ada yang belum paham atau kurang paham, adik-adik bisa ikut layanan bimbingan kelompok selanjutnya. Namun dengan dinamika kelompok yang berbeda-beda ya. Oke, sebelum Ibu menutup kegiatan kita sore hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa Ibu itu akan membagikan LKPD dan juga lembar evaluasi yang dapat adik akses ini melalui WA Group. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD dan juga lembar evaluasi melalui WA Group adik-adik ya. Nanti bisa dicek adik-adik semua,
Tapi jangan lupa ya diperhatikan batas pengumpulan LKPD dan juga lembar evaluasi tersebut. Gimana, paham kan? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik, tidak terasa ya bahwa kita sudah melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini selama 45 menit. Sebelum menutup kegiatan layanan hari ini, karena tadi dibuka dengan doa, maka untuk menutup kegiatan kali ini juga akan kita akhiri dengan berdoa ya. Boleh Ibu minta tolong satu anak buat memimpin doa untuk menutup kegiatan kita? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat partisipasinya ya adik-adik. Kita sampai jumpa kita di lain waktu. Selamat menikmati weekend nih. Jangan lupa tetap jaga prokesnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.